Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudariku, kita akan lanjutkan kembali membaca, menjelaskan kitab Fikih Muyasar, pembahasan kitab Fikih Muamalah, dan kita sampai pada pembahasan tentang aqsamul khiyar, pembagian khiyar atau macam-macam khiyar. Lil khiyari aqsam, khiyar ini ada beberapa bentuk, ada beberapa macam. Di antaranya awalan khiyarul majlis, yaitu khiyar majlis. Khiyar majlis itu apa? Wa huwa al-makanul ladzi yajri fihi tabayyu, yaitu tempat yang berjalan di situ akad berjual beli, maksudnya tempat yang digunakan untuk berjual beli. Fayakunu likulli wahidin minal aqidaini al-khiyar. Nah, maka masing-masing dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, itu memiliki hak khiyar madama fi majlisil aqdi, selama masih di tempat akad, ya, selama masih di tempat akad. Walam yatafarraqa minhu, dan belum berpisah darinya, dan keduanya belum berpisah dari tempat tersebut. Ini penjelasan tentang khiyarul majlis. Intinya kalau masih dalam satu majlis, masih dalam satu tempat, di situ dilaksanakan akad jual beli, maka masih ada hak untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad jual beli. Lihat di Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya, masing-masing kedua belah pihak, nah itu memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Nah, kemudian yang kedua ada namanya khiyar syarat, ya, khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Wa huwa an yastarital muta'aqidani au ahaduhuma al khiyara ila muddatin ma'lumatin. Ya, kedua belah pihak atau salah satunya memberikan syarat, ya, memberikan syarat khiyar, hingga waktu tertentu. Ya, misalnya diberikan tenggang 3 hari, selama 3 hari kalau tidak ada komplain maka dianggap berarti tidak ada pembatalan akad, berarti melanjutkan akad. Nah, atau waktu 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun. Nah itu disebut dengan khiyar syarat. Li'imda'il aqdi au fasihi, baik untuk melanjutkan akad atau untuk membatalkannya. Fa idan tahatil muddatul muhaddadah bainahuma min bidayatil aqdi walam yufsakh shara laziman. Nah, maka ketika batas waktu tersebut sudah berakhir antara keduanya, antara penjual dan pembeli tadi, dari awal akad dan tidak dibatalkan, maka menjadi akad yang lazim, tidak boleh dibatalkan lagi, ya, kalau sudah ada waktu. Ini disebut dengan biasanya garansi, begitu ya, garansi 1 hari atau 3 hari atau 1 minggu dan seterusnya. Itu namanya khiyar syarat. Kemudian khiyar aib, ya. Talitan ada namanya khiyar aib, ya. Apa itu khiyar aib? Wa huwa alladhi yathbutu lil mushtari idza wajada aiban fi sil'ati, yaitu khiyar yang bisa didapatkan bagi seorang pembeli, menjadi hak pembeli apabila si pembeli tersebut mendapatkan ada kekurangan, ada cacat di dalam barang, ya. Ketika ada cacat dalam barang, maka pembeli boleh mengajukan khiyar aib namanya. Nah, lam yukhbirhu bihil bai', yang awalnya tidak diberitakan, tidak dikabarkan oleh penjualnya. Jadi penjual diam saja, tidak memberitakan, tapi ternyata setelah dibeli muncul ada aibnya, ada cacatnya. Nah, maka ini namanya khiyar aib, ya. Awalam ya'lam al-bai'u bihi, atau sebelumnya mungkin tidak diketahui, memang penjualnya tidak tahu.
wa tanqusu bisababi hadzal aibi qimatus silati, dan disebabkan aib ini atau cacat ini sehingga mengurangi harga barang. Nah, maka ini si pembeli punya hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Wa yurja'u fi ma'rifati dzalika ila ahlil khibrati minat tujari al-mu'tabarin. Nah, jadi semua tadi apakah barangnya itu punya cacat atau tidak, atau cacat atau tidaknya itu untuk mengetahuinya itu dikembalikan kepada ahlul khibrah, orang yang berpengalaman ya, baik dia pedagang atau yang lainnya. Fama adduhu aiban thabata bil khiyar wa illa fala. Kalau memang dianggap oleh para orang yang berpengalaman tadi, pedagang yang berpengalaman tadi memang itu sebagai cacat, maka bisa mendapatkan khiyar aib ini tadi ya, khiyar aib. Kalau tidak maka tidak bisa. Nah, itu namanya khiyar aib. Intinya pembeli beli barang kemudian mendapatkan aib yang tidak diketahui ketika melakukan akad, sampai di rumah kemudian muncul aib. Nah, ini punya hak punya hak untuk mengembalikan ya, atau kalau enggak dikembalikan mungkin minta diganti gitu ya. Kemudian berikutnya yang keempat, ini yang terakhir, yang keempat yaitu khiyarut tadlis. Nah, khiyar yang diberikan kepada kedua belah pihak disebabkan karena ada penipuannya. Di sini tadlis ada manipulasi begitu ya, intinya ada manipulasi. Wa huwa an yudallisal bai'u 'alal mushtari ma yazidu bihi litamanin wa hadzal fi'lu muharram. Taib. Jadi yang dimaksud dengan khiyar tadlis atau khiyar disebabkan karena menipu ini, an yudallisal bai'u 'alal mushtari, seorang penjual mengelabuhi pembeli. Nah, dengan pengelabuhan itu bisa menambah harga barang. Nah, sehingga yang tadinya murah karena dikelabui barangnya diperbagus, yang tidak diketahui dalamnya, mungkin ada bagian dalam yang sudah rusak tapi karena bagian luar diperbagus, diperindah dan tidak diketahui oleh pembelinya, sehingga barangnya semakin mahal. Nah, maka ini termasuk pengelabuan ya, penipuan. Wa hadzal fi'lu muharram, ini termasuk perbuatan yang jelas ya, ini diharamkan. Nah, maka dalam seperti ini kalau memang penjual itu melakukan pengelabuhan dan terbukti ya barangnya sebenarnya tidak bagus, misalnya mobil atau motor, hanya dicat bagian luarnya kemudian kelihatan mengkilap padahal mesinnya sudah bobrok atau ada kerusakan yang parah, atau mungkin dari sisi kalau mobil itu bisa dari sisi mungkin KM-nya dibuat rendah, intinya dikelabui lah pokoknya, bagaimana caranya agar tidak ketahuan sisi kekurangan dari barang tersebut. Nah, kalau terjadi sesuatu maka ini dalam Islam ada hak khiyar tadlis namanya. Kalau ada pengelabuan maka pembeli boleh untuk komplain kepada penjualnya dan boleh membatalkan akadnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.